Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Melia Novita dari kelas 12 MIPA 2 akan menjelaskan mengenai sistem dan struktur politik ekonomi masa demokrasi terpimpin sebagai berikut. Demokrasi terdiri dari dua kata, yang pertama ada demos dan yang kedua ada kratos. Demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Sedangkan terpimpin adalah berpusat pada pemimpin negara, yaitu Insinyur Soekarno. Jadi, demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana pemikiran serta keputusan berpusat pada pemimpin negara pada kala itu, yaitu Insinyur Soekarno. Dinamika politik masa demokrasi terpimpin. Pokok-pokok pemikiran terkandung dalam konsepsi tersebut. Pertama, pembaruan struktur politik harus diberlakukannya sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Dan yang kedua, membentuk kabinet gotong royong. Pada hari Minggu pukul 5 Juli pada tahun 1959, pada suatu upacara resmi yang digelar selama 15 menit di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengumumkan dekret yang memuat 3 hal pokok, yaitu sebagai berikut. 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan dekret dan tidak berlakunya lagi undang-undang sementara. 3. Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Yang selanjutnya yaitu peta kekuatan politik nasional. Pada tahun 1960 sampai 1965, kekuatan politik berpusat di tangan Presiden Soekarno. Kemudian, pemberontakan PRRI dan Permesta pada tahun 1958 mulai memainkan peranan penting di bidang politik. Kekuatan politik baru lainnya adalah PKI. PKI merupakan partai yang bangkit kembali pada tahun 1952 yang merupakan hasil dari puing-puing pemberontakan Madiun pada tahun 1948. Yang selanjutnya yaitu pembebasan Irian Jaya. Pada tanggal 19 Desember 1961, di depan rapat raksasa yang dilaksanakan di Yogyakarta, mengeluarkan suatu komando untuk berkonfrontasi secara militer dengan Belanda yang disebut Trikora. Isi dari Trikora tersebut adalah sebagai berikut. Isi dari Trikora tersebut adalah: yang pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat. Dan 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Yang berikutnya yaitu konfrontasi terhadap Malaysia. Rencana pembentukan Federasi Malaysia mendapat tentangan dari Indonesia dan Filipina. Untuk meredakan ketegangan 3 negara tersebut, diadakannya konferensi Mapilindo di Filipina pada tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus tahun 1963. Isi dari 3 dokumen penting tersebut adalah: Indonesia dan Filipina menyambut baik pembentukan Federasi Malaysia jika disetujui rakyat Kalimantan Utara. Dan yang terakhir adalah perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Kondisi ekonomi dan keuangan yang ditinggalkan dari masa demokrasi liberal berusaha diperbaiki oleh Presiden Soekarno. Beberapa langkah yang dilakukannya antara lain membentuk Dewan Perancang Nasional dan melakukan sanetering mata uang kertas yang nominalnya 500 dan 1000, masing-masing nilainya diturunkan menjadi 10%. Jadi, keadaan perekonomian Indonesia yang sangat merosot membuat pemerintahan berusaha mendapatkan devisa jangka panjang yang harus dikembalikan setelah 1 atau 2 tahun. Jadi, itulah penjelasan saya mengenai sistem dan struktur politik ekonomi masa demokrasi terpimpin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.